Ketegangan memuncak pemanggilan Ivar Jenner hingga Struijk di Piala ASEAN edisi 2024 tuai pro kontra. Keputusan Shin Tae-yong mengundang kritik keras. Apa alasan dibalik langkah kontroversial ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas? Berikut ini penjelasannya. Kokoh di pertahanan, Jay Itzes dianggap yang terbaik meski Venezia kalah. Di tengah kritik terhadap tim, pemain muda Indonesia ini tampil konsisten. Apa yang membuatnya begitu spesial? Berikut ini penyebabnya. Sepak bola Indonesia siap berubah. Erick Thohir bongkar sistem baru untuk pemain abroad. Apakah sistem ini akan menjamin karier pemain abroad lebih cemerlang? Begini kisah hebatnya. Mas Hilgers jadi buruan 3 klub Eropa siap bersaing untuk jasa bek timnas Indonesia. Klub-klub besar mulai bergerak. Apakah Hilgers akan tetap di Belanda atau mencoba tantangan baru? Vietnam tak tinggal diam. Sindiran Asnawi direspons pedas oleh media tetangga. Rivalitas Indonesia versus Vietnam kembali menjadi sorotan utama ASEAN Cup 2024. Kontrak habis di Copenhagen, Kevin Dix jadi target Borussia dan klub milik orang Indonesia. 2 klub besar Eropa berlomba untuk mendapatkan jasa pemain berbakat ini. Format 48 negara di Piala Dunia 2026, Indonesia diambang kesempatan emas. Dengan peluang yang terbuka lebih lebar, inilah saatnya timnas Garuda unjuk gigi. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ketegangan memuncak pemanggilan Ivar Jenner hingga Struijk di Piala ASEAN edisi 2024 tuai pro kontra. Keputusan Shin Tae-yong mengundang kritik keras. Apa alasan dibalik langkah kontroversial ini dan bagaimana dampaknya bagi timnas? Berikut ini penjelasannya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menjadi sorotan tajam usai keputusannya memanggil sejumlah pemain abroad untuk berlaga di Piala ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk menjadi perbincangan hangat, bahkan mengundang kritik tajam dari netizen tanah air. Para pecinta sepak bola Indonesia menilai turnamen ini bukanlah ajang prioritas, terutama karena tidak masuk dalam kalender FIFA. Mereka khawatir tenaga pemain-pemain abroad akan terkuras, apalagi mereka juga membutuhkan menit bermain reguler di klub masing-masing. Beberapa komentar di media sosial pun mengungkap keresahan ini. Semoga Justin, Ivar, Struijk dilarang sama klubnya, tulis akun @galeri-sepakbola.indonesia_a. Ivar, Justin nggak usah, biar fokus ke kualifikasi Piala Dunia. Pemain bukan robot, kasihan, biar fokus dapetin menit main di klub, tambah akun @zein_adnan27. Marcelino, Ivar Jenner, Struijk seharusnya jangan dipanggil lah. Biarkan mereka istirahat dulu, komentar akun @04_cawa. Meski begitu, tidak semua pihak menentang keputusan Shin Tae-yong. Banyak yang justru mendukung langkah pelatih asal Korea Selatan tersebut dengan alasan bahwa setiap keputusannya pasti bertujuan untuk kemajuan timnas Indonesia. Namun, apakah pemain abroad ini benar-benar akan tampil? Faktanya, karena turnamen ini tidak masuk agenda FIFA, klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas mereka. Kendati demikian, manajer timnas Indonesia Sumarji mengungkapkan bahwa peluang mereka bergabung tetap terbuka meski tidak semuanya akan hadir sejak fase grup. Khusus untuk Rafael Struijk, penyerang Brisbane Roar itu diperkirakan baru akan bergabung jika timnas Indonesia berhasil menembus babak semifinal. Keputusan ini jelas menjadi perdebatan besar. Lalu bagaimana menurut Anda? Apakah langkah Shin Tae-yong sudah tepat?
Ataukah Anda lebih setuju para pemain abroad ini fokus di klub demi perkembangan mereka? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Kokoh di pertahanan, Jay Itzes dianggap yang terbaik meski Venezia kalah. Di tengah kritik terhadap tim, pemain muda Indonesia ini tampil konsisten. Apa yang membuatnya begitu spesial? Berikut ini penyebabnya. Kekalahan pahit Venezia FC dari Lecce pada Giornata ke-13 Liga Italia 2024 hingga 2025 ternyata tak menghalangi Jay Itzes untuk mendapat sorotan positif. Meski timnya kalah 0-1 di Stadion Pierluigi Penzo Selasa dini hari waktu Indonesia Barat, pemain bertahan timnas Indonesia ini tetap dipuji karena performa solidnya di lini belakang. Gol tunggal Patrick Dorgu di menit ke-70 memastikan kekalahan Venezia dan menempatkan mereka di dasar klasemen sementara dengan hanya mengoleksi 8 poin. Namun di tengah hasil buruk ini, penampilan Jay dianggap sebagai titik terang. Tutto Venezia Sport mengungkapkan rasa kagum terhadap bek berusia 24 tahun itu. Mungkin Jay Itzes yang terbaik di lapangan, tulis media tersebut. Jay tidak hanya bertahan dengan kokoh tetapi juga aktif membantu tekanan ke pertahanan lawan. Dia banyak berlari saat melakukan push, tidak pernah menderita saat bertahan, lanjut laporan tersebut. Sayangnya, tim secara keseluruhan kehilangan tenaga di pertengahan babak kedua, sehingga kebobolan tidak terhindarkan. Tidak hanya itu, Jay hampir mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37. Sundulannya dari tendangan bebas sempat mengancam gawang Lecce, namun bola kerasnya hanya membentur tiang. Penampilan konsistennya membuat Jay mendapatkan nilai 6 dari Tutto Venezia Sport. Lalu, bagaimana pendapat Anda tentang performa Jay Itzes? Apakah ia layak terus menjadi pilar utama Venezia meski timnya sedang terseok-seok? Tinggalkan komentar Anda. Sepak bola Indonesia siap berubah. Erick Thohir bongkar sistem baru untuk pemain abroad. Apakah sistem ini akan menjamin karier pemain abroad lebih cemerlang? Begini kisah hebatnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menunjukkan keseriusannya dalam meningkatkan kualitas timnas Indonesia. Dalam upayanya menjadikan Garuda sebagai ancaman nyata di Asia, Erick membeberkan langkah revolusioner yang sedang dirancang, sistem monitoring khusus bagi pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri. Langkah ini bukan tanpa alasan. Saat ini mayoritas pilar timnas bermain di Eropa dan PSSI ingin memastikan sinergi maksimal demi mendukung karier mereka. Kita sedang buat sistem monitoring kepada pemain yang ada di luar negeri dengan data dan statistik, agar kita bisa melayani pemain kita di luar negeri, ujar Erick. Dikutip dari kanal YouTube Goalpost, sistem ini tidak hanya akan mencatat performa pemain abroad, tetapi juga memberi kemudahan seperti rekomendasi tim saat mereka hendak pindah klub. Erick menyebut ini merupakan salah satu saran langsung dari pelatih Shin Tae-yong. Misalnya kalau mereka kesulitan mendapatkan klub, kita coba bantu walaupun mereka ada agen. Karena ini semua kerja sama tim, lanjut Erick. Perbaikan Liga 1 fokus pada wasit dan permainan yang efisien. Selain pemain abroad, Erick dan Shin Tae-yong juga berdiskusi serius untuk meningkatkan kualitas Liga 1 Indonesia. Salah satu sorotan utama adalah kualitas wasit dan penggunaan VAR agar pertandingan lebih adil dan minim gangguan. Di Indonesia, game terlalu banyak stop dan lambat. Jadi ketika di timnas, fisiknya tidak maksimal, kata Shin Tae-yong. Erick menambahkan bahwa pertandingan yang terlalu sering terhenti akibat keputusan wasit yang kurang tepat memengaruhi performa pemain di lapangan, termasuk daya tahan fisik mereka saat membela timnas.
Dengan berbagai langkah progresif ini, PSSI berharap menciptakan liga yang lebih kompetitif, menemukan pemain potensial, dan mendukung timnas Indonesia mencapai level yang lebih tinggi. Bagaimana pendapat Anda tentang rencana besar PSSI ini? Apakah langkah ini cukup untuk membawa Garuda bersaing di panggung Asia? Berikan komentar Anda. Mas Hilgers jadi buruan, 3 klub Eropa siap bersaing untuk jasa bek timnas Indonesia. Klub-klub besar mulai bergerak. Apakah Hilgers akan tetap di Belanda atau mencoba tantangan baru? Mas Hilgers, bek muda potensial yang membela timnas Indonesia, kini menjadi incaran klub-klub top Eropa jelang bursa transfer musim dingin 2025. Meski terikat kontrak hingga 30 Juni 2026, minat dari klub besar tetap mengalir deras, dengan beberapa bahkan siap mengajukan tawaran menarik. Siapa saja klub yang kepincut merekrut pemain ini? Berikut ulasannya. 1. Como 1907. Klub Serie B Italia ini masuk radar karena hubungan spesialnya dengan Indonesia. Dimiliki pengusaha asal Indonesia, Como 1907 pernah disebut oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebagai klub yang diharapkan bisa merekrut pemain timnas. Bukan tidak mungkin Hilgers merapat ke klub ini, apalagi agen sang pemain, Yalcin Salica, mengonfirmasi adanya minat dari klub Italia. 2. Sevilla. Klub La Liga Spanyol, Sevilla, juga masuk dalam daftar. Presiden klub Jose Maria del Nido Carrasco pernah menyatakan keinginan melihat pemain Indonesia bersinar di Los Nervionenses. Meski Sevilla tengah terpuruk, reputasi mereka sebagai Raja Liga Eropa dengan 7 gelar bisa menjadi daya tarik. Jika Hilgers pindah ke Spanyol, potensinya untuk berkembang semakin besar. 3. Feyenoord. Nama terakhir Feyenoord adalah klub yang telah lama mengincar Hilgers, menurut agen Salica. Sebagai salah satu raksasa Belanda, Feyenoord menjadi opsi menarik bagi Hilgers untuk tetap bermain di Eredivisie. Dengan sejarah besar bersama Ajax Amsterdam dan PSV Eindhoven, serta Stadion De Kuip yang legendaris, Feyenoord bisa menjadi tempat sempurna bagi Hilgers untuk mengasah bakatnya lebih jauh. Dari ketiga klub ini, mana yang menurut Anda paling cocok untuk Mas Hilgers? Apakah ia akan tetap bersinar di Belanda atau justru mencoba tantangan baru di Italia atau Spanyol? Tinggalkan komentar Anda di bawah. Vietnam tak tinggal diam. Sindiran Asnawi direspons pedas oleh media tetangga. Rivalitas Indonesia versus Vietnam kembali menjadi sorotan utama ASEAN Cup 2024. Bek andalan timnas Indonesia Asnawi Mangkualam kembali memanaskan rivalitas klasik antara Indonesia dan Vietnam. Dalam sebuah wawancara dengan media Thairat, Asnawi menunjukkan keyakinan tinggi terhadap kemampuan skuad Garuda. Kepercayaan diri ini menurutnya muncul dari peningkatan performa tim yang kini jauh lebih baik, terutama sejak ditangani pelatih Shin Tae-yong. Sebelumnya, kami tidak pernah menang lawan Vietnam. Sangat sulit bagi Indonesia untuk menang lawan Vietnam, ungkap Asnawi secara belak-belakan. Namun, ia menegaskan bahwa masa sulit itu telah berlalu. Mentalitas tangguh yang ditanamkan Shin Tae-yong membuat para pemain lebih percaya diri menghadapi tim kuat termasuk Vietnam. Saat ini dan kemudian itu bagus buat Indonesia. Mentalitas tim kami makin kuat. Kepercayaan diri makin tinggi, tambahnya penuh optimisme. Laga Indonesia versus Vietnam di ASEAN Cup 2026 yang akan digelar pada 15 Desember mendatang di Vietri Stadium dipastikan menjadi ajang pembuktian besar bagi kedua tim.
Mengingat Indonesia sebelumnya sukses mempermalukan Vietnam di kandang mereka pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Asnawi percaya skuad Garuda akan kembali tampil habis-habisan. Namun pernyataan Asnawi ini langsung memancing reaksi dari media Vietnam, khususnya Soha. Mereka membalas dengan mengungkit statistik negatif Indonesia dalam beberapa pertemuan terakhir melawan Vietnam, seperti kekalahan telak 0-4 dan 1-3 di kualifikasi Piala Dunia 2022. Sejak kemenangan di semifinal Piala AFF 2016, Indonesia hanya mencatatkan hasil imbang dan kekalahan melawan Vietnam. Apalagi ada laga-laga mereka kalah telak seperti 0-4 dan 1-3, tulis Soha sambil menyindir bahwa dominasi Vietnam masih lebih kuat. Selain itu, Soha juga mempertanyakan peluang Indonesia di ASEAN Cup 2024, mengingat banyaknya pemain muda tanpa pengalaman di skuad yang dibentuk Shin Tae-yong. Skuad Indonesia peserta Piala ASEAN 2024 sebagian besar adalah pemain timnas U22. Dengan 23 dari 33 nama di daftar penyisihan belum pernah bermain untuk timnas. Sindir media tersebut menyiratkan bahwa ambisi Indonesia untuk menjadi juara semakin sulit. Bagaimana pendapat Anda? Apakah Asnawi dan skuad Garuda mampu membungkam kritik dari Vietnam? Mari berdiskusi di kolom komentar. Kontrak habis di Copenhagen, Kevin Dix jadi target Borussia dan klub milik orang Indonesia. Dua klub besar Eropa berlomba untuk mendapatkan jasa pemain berbakat ini. Nama Kevin Dix, bek andalan timnas Indonesia, kini tengah jadi rebutan dua klub besar Eropa. Melansir dari Bold.dk, kabarnya salah satu tim yang mengincarnya adalah Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga Jerman yang saat ini duduk di posisi ke-6 klasemen musim 2024-2025. Meski saat ini Kevin masih bermain untuk FC Copenhagen, kontraknya yang akan habis pada 30 Juni 2025 membuat Mönchengladbach semakin tertarik untuk mendatangkannya. Tak hanya Mönchengladbach, Como 1907 dari Serie A Italia juga dikabarkan mengincar Kevin Dix. Menariknya, Como dimiliki oleh keluarga Hartono, orang terkaya Indonesia, melalui perusahaan SENT Entertainment Ltd. Como bahkan disebut sudah mengajukan tawaran besar untuk membawa Kevin kembali ke Italia. Meski saat ini Como berada di posisi ke-18 klasemen Serie A, pengalaman Kevin di klub Italia seperti Fiorentina dan Empoli dianggap bisa memberikan dampak besar bagi tim. Bek berusia 28 tahun ini telah membela FC Copenhagen sejak Juli 2021. Selama 3 tahun di Denmark, ia berhasil mempersembahkan gelar Danish Superliga 2021, 2022, dan 2022-2023, serta Danish Cup 2022-2023. Dengan sisa 6 bulan kontrak mulai awal tahun depan, Kevin akan bebas bernegosiasi dengan klub manapun. Kevin Dix juga baru saja mencatatkan debutnya bersama timnas Indonesia dalam laga melawan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sayangnya debut ini tidak berjalan mulus karena ia harus ditarik keluar pada menit ke-41 akibat cedera dan digantikan oleh Sandy Walsh. Menurut Anda, klub mana yang paling cocok untuk Kevin Dix? Haruskah ia mencoba peruntungan di Bundesliga bersama Mönchengladbach atau kembali ke Serie A bersama Como? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Format 48 negara di Piala Dunia 2026, Indonesia diambang kesempatan emas. Dengan peluang yang terbuka lebih lebar, inilah saatnya timnas Garuda unjuk gigi.
Piala Dunia 2026 akan menjadi ajang yang sangat istimewa dengan format baru yang menghadirkan 48 negara peserta, naik signifikan dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Format ini tentu membuka peluang lebih besar bagi negara-negara seperti Indonesia untuk ikut merasakan panggung terbesar sepak bola dunia. Mengutip laman resmi FIFA, 48 negara akan dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup diisi 4 tim. Juara dan runner-up dari setiap grup 24 negara akan otomatis lolos ke babak 32 besar. Tak hanya itu, 8 tim peringkat 3 terbaik juga diberi kesempatan untuk melaju. Setelahnya, sistem fase gugur langsung diterapkan hingga babak final. Melihat kekuatan tim dunia, Argentina, Prancis, dan Spanyol tentu menjadi kandidat kuat untuk membawa pulang trofi. Namun tim kejutan seperti Kolombia atau Kroasia juga patut diperhitungkan. Bagaimana dengan peluang timnas Indonesia? Meski di atas kertas peluangnya berat, sepak bola selalu menyimpan kejutan. Tim Garuda masih punya peluang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 jika mampu menambah 9 poin dari 4 laga sisa di grup C kualifikasi zona Asia. Saat ini Indonesia berada di posisi 3 dengan 6 poin, hanya tertinggal 1 angka dari Australia di posisi 2. Dengan performa tim yang terus meningkat, didukung oleh pemain keturunan yang semakin memperkuat skuad, kans Garuda untuk mencatat sejarah tetap ada. Apa pendapat Anda? Bisakah Indonesia mengatasi tantangan besar ini dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia? Berikan komentar Anda di bawah.